Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Hardayani, mahasiswa Institut Pendidikan Indonesia Garut, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, kelas 3B semester 6. Pada video kali ini, saya akan membahas salah satu tugas mata kuliah psikolinguistik yang diampu oleh Ibu Nina Hasanah MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu materi mengenai hubungan berbahasa, berpikir, dan berbudaya. Berbahasa merupakan proses penyampaian pikiran perasaan dari seseorang ke orang lain. Tentang informasi yang disampaikan yaitu informasi tentang kehidupan berbudaya. Berbahasa, berpikir, dan berbudaya tentulah hal yang saling berkaitan di dalam kehidupan. Jadi, di antara hal tersebut, manakah yang terlebih dahulu? Apakah berbahasa terlebih dahulu atau berpikir terlebih dahulu? Maka dari itu, mari kita simak pembahasannya. Hubungan berbahasa, berpikir, dan berbudaya. Bahasa, berpikir, dan berbudaya. Bahasa merupakan sebuah sistem untuk berkomunikasi dengan manusia lainnya dengan menggunakan tanda, misalnya seperti kata dan gerakan. Bahasa sendiri sudah melekat dalam kehidupan sehari-hari manusia sejak zaman dahulu. Dan berpikir yaitu berguna untuk salah satunya untuk memperoleh sesuatu yang baru. Bahasa dapat digunakan untuk mengubah tata nilai, dan bahasa juga dapat digunakan untuk membantu daya ingatan. Jika kita menguasai bahasa lain, kemungkinan besar kita menguasai ide-ide baru yang didengar maupun yang dibaca. Melalui bahasa yang kita kuasai, maka kita akan mengetahui suatu bahasa tidak dapat mengubah cara berpikir, tetapi menambah isi pikiran kita. Berbudaya, berbahasa, berpikir memiliki hubungan yang subordinatif. Pendapat lain ada yang mengukakan bahwa bahasa dan kebudayaan memiliki hubungan yang koordinatif. Teori-teori mengenai berbahasa, berpikir, dan berbudaya. Salah satunya yaitu teori Wilhelm von Humboldt, teori Savelow, teori Jean Piaget, teori L.S. Vygotsky, teori Noam Chomsky, teori Eric Lambert, teori Brunner, teori kekontroversialan hipotesis Savelow. Satu, teori Wilhelm von Humboldt. Beliau adalah salah satu linguis yang berasal dari Jerman yang lahir pada 22 Juni 1767 dan wafat pada 8 April 1835. Beliau mengemukakan bahwa struktur bahasa mengekspresikan kehidupan dan pengetahuan penutur, dan bahasa masyarakat tertentu akan menentukan pandangan hidup dan budaya suatu masyarakat itu sendiri pada bahasanya. Dan substansi bahasa yaitu ada dua, salah satunya itu satu bunyi, dua pikiran-pikiran yang belum terbentuk. Dan bunyi bahasa adalah bentuk luar yang dapat didengar, sedangkan pikiran adalah bentuk dalam yang masih berada di dalam otak. Dapat ditarik kesimpulan dari salah satu pendapat teori Wilhelm von Humboldt, struktur suatu bahasa itu menyatakan kehidupan dalam otak ataupun pemikiran penutur bahasa itu sendiri. Dua, teori Sapir-Whorf. Menurut teori tersebut, manusia hidup di dunia itu berada di bawah belas kasih, yang artinya bahasanya yang telah menjadi alat pengantar di dalam kehidupan bermasyarakat. Kehidupan suatu masyarakat sebagian didirikan di atas tabiat-tabiat dan sifat-sifat bahasa. Tidak ada dua buah bahasa yang sama sehingga dapat dianggap mewakili suatu masyarakat. Segala yang kita lihat, segala yang kita dengar, segala yang kita alami, dan segala yang kita perbuat sekarang ini adalah karena sifat-sifat atau karena tabiat-tabiat bahasa yang telah kita menggariskannya terlebih dahulu. Ada dua struktur bahasa. Salah satu yang pertama yaitu linguistik relativi, yang artinya
menyatakan bahwa perbedaan struktur bahasa secara umum atau paralel dengan perbedaan kognitif non-bahasa. Perbedaan bahasa menyebabkan perbedaan pikiran orang yang menggunakan bahasa tersebut. 2. Linguistic determinism, yang artinya struktur bahasa itu mempengaruhi cara individu meresepsi dan menalar dunia perseptual. Dengan kata lain, struktur kognisi manusia ditentukan oleh kategori dan struktur yang sudah ada di dalam bahasa. Tiga, teori Jean Piaget. Beliau adalah salah satu psikolog yang berasal dari Swiss yang lahir pada tanggal 9 Agustus 1896, wafat pada tanggal 16 September 1980. Beliau mengungkapkan bahwa bahasa muncul karena adanya proses berpikir. Tanpa berpikir, aspek kebahasaan tidak akan ada. Dan Piaget mengembangkan teori kognisi manusia itu dengan mempelajari sesuatu mengenai dunia adalah melalui tindakan dan perilakunya, dan setelah itu melalui bahasa. Tahapan perkembangan kognisi bahasa ada dua. Yang pertama, tahapan organisasi, di mana anak telah mampu mengelompokkan suatu objek. Contohnya seperti mereka melihat objek baru dengan skema yang sama dan anak dapat menggenggamnya. 2. Tahapan adaptif. Di dalam tahapan adaptif ini ada dua tahapan. Yang pertama ada tahapan asimilasi atau tahapan seorang anak mampu menghubungkan pengetahuan baru dengan skema yang sudah ada. Contohnya seperti anak melihat suatu objek, kemudian dia bisa membantunya. Yang kedua, tahapan akomodasi, yang dimana tahapan ini mengubah skema yang sudah ada menjadi pengetahuan baru sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Misalnya, seperti mereka sedang memegang makanan panas. Biasanya makanan itu dimasukkan ke dalam mulut, namun mereka merasakan sadar ketika makanan dimasukkan ke dalam mulut, merasakan sakit. Yang selanjutnya itu tahapan merealisasi kognisi bahasa, yang dimana tahapan merealisasi kognisi bahasa ini terdiri dari tahapan kegiatan belum bisa mengucapkan kata-kata, tahapan berpikir, tahapan meniru belum sempurna, dan tahapan berkembang sempurna. Keterkaitan bahasa dalam pikiran. Piaget membagi modus pikiran. Yang pertama ada pikiran terarah atau pikiran sadar, yang dimana pikiran ini mengajarkan tujuan yang ada dalam pikiran. Pikiran ini penentu pikiran benar atau salah. Yang kedua, pikiran tak terarah atau disebut pikiran autis, yang dimana pikiran ini ada di dalam bawah sadar dan cenderung tidak menegakkan kebenaran, tapi hanya untuk memuaskan keinginan individu. Manusia membangun hayalan, mengekspresikan dirinya sampai tahap tertentu dan memuaskan keinginan yang berbalik dengan keadaan atau nyata. Hubungan bahasa dengan berpikir, ada dua sumber. Yang pertama itu sumber dari kegiatan berpikir terdapat dalam sensomotorik atau suatu sistem skema yang dikembangkan secara penuh dan membuat terlebih dahulu gambaran akses dan bentuk dasar penyimpanan dan operasi pemakan kembali. Yang kedua yaitu pertumbuhan kognisi bersamaan dengan pemerolehan bahasa, yang dimana pada pembentukan pemerolehan bahasa ini sama dengan waktu awal terjadinya fungsi lambang ditandai oleh bermacam-macam perilaku yang terjadi serentak dalam perkembangannya, kemudian memunculkan fungsi lambang. Dapat ditarik kesimpulan dari pernyataan Jean Piaget bahwa berpikir dapat membentukkan bahasa. Tanpa berpikir, bahasa tidak akan ada. Bahasa yang membentuk aspek-aspek sintaksis dan leksikon bahasa. Sumber kegiatan intelektual tidak akan terdapat dalam bahasa, tetapi dalam periode sensomotorik, dan pembentukan pikiran yang tepat dikemukakan dalam berbentuk terjadi pada waktu yang bersamaan dengan pemerolehan bahasa. 4. Teori L.S. Vygotsky. Beliau adalah seorang psikolog yang berasal dari Rusia yang dikenal dengan karyanya yaitu Pandangan Psikolog pada Anak-anak dan Hubungan Pembelajaran Bahasa dan Sosial.
Berbahasa dan bahasa berpikir terbagi menjadi dua. Yang ke satu, tahap perkembangan bahasa sebelum adanya pikiran. Kedua, adanya satu tahap perkembangan pikiran sebelum adanya bahasa. Kedua garis perkembangan ini saling bertemu, maka terjadilah secara serentak pikiran berbahasa dan bahasa berpikir. Hubungan antara pikiran dan bahasa bukanlah merupakan suatu benda, mereka merupakan suatu proses, suatu gerak yang terus-menerus dari pikiran ke kata dan dari kata ke pikiran. Mengkaji dua bagian ucapan, yaitu ucapan dalam yang merupakan aspek semantik ucapan dan ucapan luar yang merupakan aspek fonetik atau aspek bunyi ucapan. Vygotsky mengembangkan pikiran berbahasa ini melalui beberapa tahapan, salah satunya yaitu dengan melalui contohnya seperti anak-anak yang harus mampu mengucapkan kata-kata untuk dipahami. Menurut teori L.S. Vygotsky, terdapat dua kajian gerak pikiran, salah satunya yaitu ucapan dalam, di mana ucapan dalam ini mempunyai aspek semantik ucapan. Yang kedua, ucapan luar. Ucapan luar ini merupakan aspek fonetik atau bunyi ucapan. Penyatuan dua bagian atau aspek ini sangat rumit dan kompleks. Dalam perkembangannya, dalam gerak pikirannya, masing-masing bergerak bebas. 5. Teori Noam Chomsky. Beliau adalah seorang profesor linguistik kelahiran 7 Desember 1928, berasal dari Amerika Serikat. Beliau mengemukakan salah satu hipotesis nurani, yang dimana hipotesis ini berbunyi struktur bahasa dalam adalah hati nurani. Artinya rumus-rumus itu dibawa sejak lahir. Chomsky mengatakan bahasa-bahasa yang ada di dunia adalah sama karena didasari oleh satu sistem yang universal, hanya pada tingkatannya saja yang berbeda. Terdapat dua struktur bahasa, yang pertama yaitu satu struktur dalam atau deep struktur, yang kedua struktur luar atau surface struktur, yang dimana struktur dalam ini yaitu pada tingkat ini terdapat rumus-rumus tata bahasa yang mengatur proses-proses yang memungkinkan aspek-aspek kreatif bahasa bekerja, atau disebut dengan istilah proses generatif bahasa atau aspek kreatif. Struktur luar, maksudnya struktur ini ada struktur yang merupakan struktur input bagi sifat bahasa atau komponen fonologi yang mendeskripsikan suara. 6. Teori Erik Grunberg. Beliau adalah salah satu ahli linguistik yang lahir di Jerman, dan beliau merupakan salah satu profesor psikologi dan neurologi. Erik mengatakan salah satu teori kemampuan bahasa yaitu kemampuan berbahasa khusus. Erik berpendapat bahwa bahasa merupakan perilaku khusus manusia, pemahaman, pengkategorian, dan mekanisme bahasa. Kemampuan bahasa manusia diwariskan secara biologis. Bukti yang menunjukkan bahwa manusia menerima warisan biologis berupa kemampuan berkomunikasi dengan menggunakan bahasa yang khusus dan tidak ada hubungan dengan kecerdasan manusia. Bukti-bukti tersebut yaitu kemampuan berbahasa berhubungan erat dengan fonologi, anatomi, dan genetik manusia. Bahasa tidak dapat diajarkan kepada makhluk lain, dan bahasa didasarkan pada prinsip-prinsip semantik, sintaksis, dan fonologi. Tujuh. Teori Brunner. Beliau adalah salah satu ahli psikologi yang berasal dari Amerika, dan kontribusi terbesarnya yaitu psikologi kognitif manusia. Brunner mengungkapkan teori instrumentalisme. Menurut pada teori ini, bahasa adalah alat pada manusia untuk mengembangkan dan menyempurnakan pikiran. Dengan kata lain, bahasa dapat membantu pemikiran manusia supaya dapat berpikir secara sistematis. Bahasa dan pemikiran berkembang dari sumber yang sama dan berkembang secara bersamaan. Brunner mengemukakan tahapan dalam kaitan berpikir dan berbahasa. Tahapan ini terbagi menjadi 3.
Yang pertama yaitu tahapan enaktif atau tahapan pemerolehan pengetahuan yang didasari oleh kenyataan. Kedua, tahapan ikoni, yaitu tahapan penggambaran terhadap hasil yang diperoleh. Ketiga, simbolik, yaitu tahapan gambaran yang telah ada kemudian disimbolkan. Pada tahapan ini, pengetahuan dapat digambarkan atau diilustrasikan seperti seseorang memperoleh pengetahuan bahasa dengan melihat objek yang nyata. 8. Teori Sapir dan kontroversinya. Dari teori ini terdapat beberapa contoh. Salah satunya yaitu orang Eskimo hidup di tengah-tengah salju sehingga mereka memiliki banyak kata tentang salju. Unta sangat penting bagi orang Arab sehingga mereka memiliki banyak cadangan kosakata dalam menggambarkan unta. Bahasa dikembangkan sesuai dengan tantangan kultural dan tidak benar bahwa manusia tidak dapat membedakan beberapa objek persepsi karena tidak ada kosakata yang mampu menggambarkannya. Dengan bahasa, maka individu dapat menggambarkan bahasa dan mengkomunikasikannya pada orang lain, karena bahasa itu merupakan sistem lambang yang dapat menggambarkan pemikiran-pemikiran manusia. Dari kedelapan teori tersebut, dapat kita simpulkan bahwa hubungan antara berpikir dan berbahasa merupakan dua aspek yang saling memiliki timbal balik. Bahasa berfungsi sebagai sarana untuk berpikir, begitu juga sebaliknya. Hasil berpikir itu kembali diungkapkan dalam bahasa, baik dalam bentuk ujaran maupun dalam bentuk tulisan. Keterkaitan antara kemampuan berpikir dengan keterampilan berbahasa, bahwa kemampuan berpikir berpengaruh terhadap kemampuan berbahasa, dan sebaliknya kemampuan berbahasa berpengaruh terhadap kemampuan berpikir. Seseorang rendah kemampuan berpikirnya, maka akan mengalami kesulitan di dalam menyusun kalimat logis dan sistematik. Hal ini akan berakibat sulitnya berkomunikasi. Proses terjadinya berpikir itu terjadi dengan urutan proses mental yang terjadi secara alamiah atau terencana dan sistematis pada konteks ruang, waktu, dan media yang digunakan, serta menghasilkan suatu perubahan terhadap objek yang mempengaruhinya. Sehingga di antara kedua kata antara berbahasa dan berpikir itu, yang pertama muncul adalah proses berpikir. Itulah penjelasan dari saya mengenai hubungan bahasa, berpikir, dan budaya. Semoga bermanfaat dan memberikan wawasan kepada teman-teman semua yang telah menyimak video ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.